Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ica Najifa Dwi Fahreza dari jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan semester 3. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Ica Najifa Dwi Fahreza di Midwifery TV News. Topik utama hari ini adalah isu yang sering luput dari perhatian namun berdampak besar bagi generasi muda, yaitu kesehatan mental di era digital. Isu ini kerap disebut sebagai pandemi tersembunyi, bukan tentang virus atau penyakit fisik, melainkan kesehatan mental generasi muda di era digital. Berbeda dengan penyakit fisik, gejalanya tidak selalu terlihat dan seringkali baru disadari ketika kondisinya sudah parah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 15,5% remaja Indonesia mengalami gejala depresi dan kecemasan, dengan angka tertinggi pada kelompok usia 16 hingga 24 tahun. Angka ini tentu tidak bisa dianggap sepele. Tren kenaikan kasus mental health mulai terlihat sejak 2020. Saat itu pandemi COVID-19 membatasi interaksi sosial secara langsung, sehingga banyak anak muda beralih ke dunia digital. Puncaknya terjadi pada periode 2023 sampai 2024, di mana kasus digital burnout meningkat hingga 45% dibanding tahun sebelumnya. Proyeksi menunjukkan bahwa jika tidak ada intervensi serius, angka ini bisa terus naik antara 25 sampai 30% setiap tahunnya. Hasil penelitian Universitas Indonesia juga memberikan gambaran yang memprihatinkan. Sebanyak 68% mahasiswa mengalami kecemasan berlebihan akibat tekanan akademik dan media sosial. Sementara itu 52% pekerja muda usia 20-30 tahun mengalami quarter life crisis yang berdampak pada produktivitas kerja. Bahkan 73% dari mereka baru menyadari adanya gangguan mental setelah muncul gejala fisik seperti insomnia, sakit kepala kronis, hingga gangguan pencernaan. Mengapa kasus ini semakin banyak? Ada beberapa faktor yang berkontribusi. Pertama, tekanan dari media sosial yang menuntut standar kesempurnaan. Kedua, persaingan akademik dan karir yang semakin ketat. Ketiga, isolasi sosial yang membuat sebagian anak muda merasa sendiri meski dikelilingi dunia digital. Dan yang tidak kalah penting adalah rendahnya literasi kesehatan mental di masyarakat. Survei menunjukkan 78% generasi Z menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di media sosial. 64% itu mengalami FOMO atau ketakutan akan tertinggal, namun hanya 23% yang memiliki pemahaman dasar tentang kesehatan mental. Untuk merespon kondisi ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Sehat Jiwa yang berbasis web. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, melakukan deteksi dini, dan mendapatkan layanan konseling secara cepat. Selain itu, ada juga program mental health service yang bergerak langsung kepada masyarakat, memberikan penyuluhan, pelayanan pencegahan, bahkan konseling dini di berbagai daerah. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar. Keterbatasan jumlah psikolog dan psikiater, stigma negatif dari masyarakat, serta minimnya edukasi membuat layanan kesehatan mental belum bisa menjangkau semua kalangan. Karena itulah, pencegahan harus diprioritaskan. Pencegahan gangguan mental itu jauh lebih mudah, lebih murah, dan lebih efektif dibandingkan pengobatan. Beberapa langkah sederhana bisa dilakukan sejak dini, antara lain melakukan digital detox untuk mengurangi ketergantungan pada gawai, berolahraga secara teratur, bermeditasi atau melakukan relaksasi, serta membangun support system yang kuat melalui keluarga maupun teman dekat. Itulah berita utama hari ini, semoga dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan jiwa sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Saya, Ica Najifa Dwi Fahreza, pamit undur diri, sampai jumpa dan tetap sehat selalu.